Taruhlah ini contohnya. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah misalkan. Segini lah ya. Ini ada orang sholat di sini. Oke, mungkin dia lurus sholatnya. Tapi yang sini dan seterusnya, dan kesananya, ya kan? Bisa dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasal. Wa min syurutis shalah, yang termasuk dari syarat-syarat sholat, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Ya sementara begitu ya, nanti kita jelaskan. Yang termasuk syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Atau nih nanti kita sudah menghadap kiblat belum bagi mas musola kita ini? Nanti kita bahas. Yakin? Insya Allah juga. Saya nggak yakin sholat kita sudah menghadap kiblat. Saya nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Saya nggak tahu langsung. Kiblat nggak kelihatan dari sini. Jadi saya nggak yakin. Kalau melihat langsung di depan Ka'bah ini baru yakin, ya benar-benar menghadap gitu kan. Tapi kalau dari sini nggak mungkin. Betul nggak? Iya kan? Jadi kita masih belum yakin bahwa kita apakah sudah menghadap kiblat atau belum. Sedangkan di sini syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Ya udah jelas kalimatnya, menghadap kiblat. Nanti kita bahas. Yang kedua, wadkhulul waqti, masuknya waktu. Syarat yang kedua adalah masuknya waktu. Jadi kalau sholat tidak menghadap kiblat, otomatis tidak sah. Kalau ada sholat belum waktunya, ya juga tidak sah. Karena ini merupakan syarat. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang dengan sesuatu tersebut menjadi sahnya amal atau perbuatan. Jadi kalau sholat, berarti sholat itu tidak sah jika tidak terwujudnya syarat-syarat tersebut. Nah, salah satu syarat menjadi sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Yang kedua, masuknya waktu. Yang ketiga, wal islamu, Islam. Wat tamyizu, dan tamyiz. Yang keempat, tamyiz. Yang ketiga, Islam. Yang keempat, tamyiz. Yang kelima, wal ilmu bi fardiyatiha. Wal ilmu, mengetahui, bi fardiyatiha, fardunya sholat. Sholat yang wajib kan 5 waktu. Nah itu harus tahu bahwa sholat itu wajib, bukan sunnah. Jadi sholat itu nggak bisa, aku nggak sholat aku nanti sholat juga nggak apa-apa gitu. Nggak bisa seperti itu, karena itu wajib dan itu harus tahu tentang kewajiban itu. Karena ada orang yang memang tidak tahu bahwa sholat itu wajib. Ada nggak Pak Iman? Ada. Menganggap sholat itu biasa aja gitu. Ya kalau pengen sholat, kalau lagi nggak pengen sholat, nggak sholat. Nah itu. Kalau orang yang seperti ini kan sah sholatnya, karena dia harus mengetahui bahwa sholat itu fardu, wajib gitu ya. Yang kita tahu wajib itu 5. Insya Allah kita semua udah pada tahu. Ya, untuk yang syarat ini tahu. Wa alla ya'taqida, dan tidak meyakini fardhan, yang fardu itu sholat fardu min furudiha, dari beberapa sholat fardu, sunnatan, sunnah. Jadi tidak meyakini atau tidak menyangka bahwa sholat yang wajib itu sunnah. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh punya keyakinan atau sangkaan bahwa ada sholat yang 5 waktu yang wajib itu diyakini sebagai sunnah. Itu tidak boleh.
harus diyakini bahwa itu adalah fardu. Wasatru dan menutup bima dengan sesuatu, yasturu bihi dengan sesuatu tersebut menutupi launal basyarati, warnanya kulit. Ya, kalau bahasa simpelnya menutup aurat, gitu ya, menutup aurat. Syarat yang berikutnya adalah menutup aurat. Li jami'i badanil hurwati, menutupi badannya, semua badannya bagi orang yang merdeka. Begini maksudnya. Menutup aurat itu sudah cukup. Jadi salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nanti perinciannya nanti kita jelaskan. Menutup aurat, yang jelas auratnya ditutup. Aurat di situ bagi perempuan yang merdeka, perempuan. Ya, ini berarti perempuan ini. Illa wajha wal kafaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Dua telapak tangan, gitu ya. Dua telapak tangan. Ya. Jadi perempuan itu auratnya semua badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wasat rumah bainas surrati warrukbati lil mudzakkari, dan menutup anggota badan bainas surrati warrukbati, antara pusar dan dua lutut bagi laki-laki. Jadi sebetulnya aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Ya, kalau perempuan semua badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kalau laki-laki pusar dan pusar sampai ke lutut. Wal amati dan budak. Jadi aurat laki-laki dan budak itu sama. Menutupnya itu min kulli jawanibi, dari min kulli al-jawanib, dari segala arah, illal asfali, kecuali dari arah bawah. Jadi menutup aurat itu dari segala arah kanan, ya, arah kiri, arah depan, arah belakang, arah atas, semuanya, kecuali arah bawah. Jadi kalau arah bawah nggak ditutup juga tidak ada masalah. Misalkan Pak Yusuf ini Rasulullah kan pakai sarung, jadi nggak harus bawahnya itu ditutup. Kalau dari depan sudah tertutup, dari belakang tertutup, dari samping kanan, samping kiri, dari atas tertutup, itu sudah cukup. Nggak harus dari bawah. Dari bawah yang nggak ditutup juga nggak apa-apa. Istilahnya apa namanya itu? Gadul-gadul gitu istilahnya, itu nggak ada masalah ya. Itu kalau kelihatannya dari bawah. Jadi dari arah bawah itu tidak termasuk. Baik, keterangannya. Jadi saya ulang lagi, yang termasuk syarat sahnya sholat adalah yang pertama menghadap kiblat, yang kedua masuk waktu, yang ketiga Islam, yang keempat tamyiz, yang kelima mengetahui bahwa sholat itu wajib, ya. Tidak boleh meyakini atau mengira atau menyangka bahwa sholat itu sunnah. Dan keenam, menutup aurat laki-laki baina surrati wa rukbati, antara pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan jami'i badan kecuali apa? Wajah sama telapak tangan. Menutupnya itu dari arah depan, arah belakang, samping kanan, samping kiri, dari atas kecuali belakang. Kalau kecuali bawah. Kalau bawah tidak harus. Baik, yang pertama, syarat yang pertama adalah menghadap kiblat.
Ya, itu kembali lagi ke pertanyaan yang dari awal tadi itu. Kita ini sholatnya belum menghadap kiblat atau belum? Hah? Yakin kiblat. Adik gimana Adik? Yakin nggak kita ini sudah menghadap kiblat dalam sholat kita? Yakin, kalau nggak yakin batal. Yakin. Yakin. Ah, nanti kita lihat salahnya. Tapi memang kita sudah berusaha untuk menghadap kiblat. Kalau sebenarnya menghadap kiblat apa enggaknya, itu saya nggak yakin. Kalau kita tahu, ini kan Pak Dewi kan sudah pernah ke sana. Ka'bah itu seberapa gedenya sih Ka'bah itu? Kecil lah Ka'bah itu. Sebesar musola kita ini, tingginya cuma sekitar 12 meter, kemudian dindingnya, lebar dindingnya itu antara 6 sampai 7 meter. Jadi persis sebesar tempat kita ini, tingginya 12, lebarnya kurang lebih 6 atau 7 meter. Cuma segitu. Kalau misalkan yang sholat seluruh dunia ini kan pada menghadap ke sana semua, ya kan? Taruhlah ini contohnya. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah misalkan. Segini lah ya. Ini ada orang sholat di sini. Oke, mungkin dia lurus sholatnya. Tapi yang sini dan seterusnya, dan kesananya, ya kan? Bisa dibayangkan nggak? Kalau yang di sini, pas di sini, mungkin dia pas lurus. Kalau yang sini sudah mulai kan? Gak mungkin dia sholatnya berjalan begini kan? Sholat pasti menghadap ke sana semua. Jadi mulai gak yakin kan? Adit, yakin gak? Karena muter. Yakin. Bukan terdiri. Kayak bukan. Itu yang muter yang di sana. Kalau yang di sini, ya. Ya tidak yakin, yakin batal. Yakin. Yakin. Baik. Ya sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya begini. Istiqbalu ainil qiblah. Memang istiqbal ainil qiblah harus menghadap langsung ke zatnya qiblah atau Ka'bah. Ainil qiblah harus ke zatnya atau barangnya al-qiblah. Al-qiblah di sini adalah Ka'bah. Yakinan, dengan yakin fil qurbi, kalau orang itu dekat. Kalau orang itu dekat, maka dia harus menghadap kiblat dengan yakin. Jadi kalau misalkan ada orang sholat dekat Ka'bah, dia harus menghadap kiblatnya dengan yakin. Karena apa? Ya, karena bisa dilihat langsung. Jadi dia yakin menghadap kiblat. Oh, saya misalkan ini kiblat, menghadapnya ke sana. Oh, nggak ke sana, itu jelas kiblatnya di situ. Jadi kalau yang dekat Ka'bah itu menghadapnya bisa dengan yakin karena melihat langsung. Nah, itu namanya yakin. Fil qurbi, kalau dekat tempat. Wadhannan fil bu'di, dan yang mengira-ngira atau berprasangka, ya atau sekedar dhon lah ya, atau sekedar sangkaan bahwa sudah menghadap kiblat bagi mereka yang jauh. Karena apa ya? Karena memang nggak melihat, nggak tahu secara pasti. Tapi hanya arahnya saja berusaha untuk menghadap ke kiblat. Jadi yang yakin maupun yang nggak yakin sama-sama sah, sama-sama boleh menghadap, sudah dianggap menghadap kiblat. Jadi nggak harus yakin nggak? Oh yakin nggak? Aku nggak yakin. Nggak apa-apa, dua-duanya yakin sama nggak yakin nggak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Sama-sama sah asal sudah ada patokan itu mengarah kiblat. Nah kalau di ayatnya itu di surat Al-Baqarah kalau masalah ayat 144 itu awal perintah menghadap kiblat. Tapi Ustaz ya, ada yang ini beda-beda tipis nih. Di awal kan kalau kita tidak yakin menghadap kiblat itu tidak sah, ya kan? Jangan sampai hal seperti ini kalau orang kurang bisa menangkap, nanti dia punya keyakinan, gitu. Di awalnya saya bilang
kalau tidak yakin itu tidak sah, gitu loh. Nah, kalau kita kan begitu nih, karena yang dari awal pembangunan mungkin tahu ya kan, guru kita yang membuat apa yang memprakarsai bangunan, dan beliau juga pakai ini. Ya, ini. apa begini? Iya, ya. Kita berusaha. Sudah biasa. Haji, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dari awal kan dibilang, dikatakan bahwa kalau kita tidak yakin menghadap kiblat, sholat kita itu tidak sah, ya kan? Nah, kemudian setelah ada uraian, yang melihat itu baru yakin, yang tidak melihat itu berkira-kira itu juga boleh, ya kan? Nah, saya khawatir orang-orang yang mungkin cuma sepintas mendengarnya, gitu ya. Jadi kalau mereka itu tidak yakin dan akhirnya punya perasaan, wah berarti saya tidak sah nih, nah itu ngerinya berbahaya, gitu loh. Karena dari awal dibuka udah, kalau kita tidak yakin, sholat itu tidak sah. Nah itu yang menurut saya ditekankan, gitu. Jadi mohon penjelasannya. Karena ini setiap tempat ibadah itu dibikin dengan orang-orang yang mengerti soal keilmuan agama. Jadi tidak asal bikin bangunan yang menghadap ke mana, utara, selatan ya, selatan. Mau bikin kotak depannya, nggak begitu. Pasti beliau juga punya patokan-patokan yang memang sudah mungkin punya rujukan dari orang-orang sebelum atau guru-guru beliau lah yang lebih mumpuni, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapan Jadi tidak Ka'bah itu tidak sebesar yang tidak besar. Ka'bah itu tidak besar. Ka'bah itu hanya berukuran tingginya 12 meter, lebarnya 6 atau 7 meter. Jadi tidak mungkin seluruh dunia orang sholat itu harus menghadap kiblat. Tapi secara umum menghadap arah kiblat itu sudah dianggap boleh. Dan menghadapnya itu tidak harus yakin, pokoknya saya yakin sudah menghadap kiblat, enggak harus. Boleh dalam taraf kira-kira ini saya sudah kok menghadap kok sudah. Nah itu sudah cukup maksudnya. Tapi juga nggak boleh juga begini, misalkan kiblat itu, Ka'bah itu, Makkah itu posisinya ada di barat. Saya ngadep ke sana aja, ke timur gitu kan, atau ke selatan atau ke utara. Itu nggak boleh juga, nggak boleh meremehkan seperti itu, karena sudah jelas bahwa kiblat Ka'bah itu di arah ke arah barat gitu. Jadi kalau misalkan Pak, Ka'bah itu ada di arah barat Pak, bukannya ke sono. Oh gitu. Ya pokoknya saya yakin ya nggak bisa, dengan walaupun yakin dia yakin, saya yakin nih, pokoknya kayak kalau misalkan motor misalkan, nggak bisa begitu Pak. Ini ada patokan umum yang kita sudah maklum semua bahwa Ka'bah itu ada di kota Mekah, dan kota Mekah kalau ditarik lurus ke Indonesia itu ada di arah barat. Itu sudah apa ya, diketahui semua orang. Itu jadi umum bahwa misalkan saya contohkan lagi, misalkan Masjid As-Sholihin itu ya di depan itu di arah barat ya. Kalau seandainya masih ada yang ngotot di selatan atau di utara, ya ini tidak sesuai dengan yang kenyataan. Jadi tidak boleh orang meyakini bahwa As-Sholihin itu di sana atau di sana. Sudah jelas, sudah ada yang tahu, sudah banyak yang mengabarkan bahwa As-Sholihin itu di barat misalkan. Sama juga Ka'bah itu ada di Mekah, di tempat lain nggak ada. Ka'bah itu nggak ada di Indonesia, nggak ada di Yaman, nggak ada, adanya di Mekah. Nah itu sudah pada tahu semua, dan itu harus percaya. Nah adapun arah menghadap kiblat itu tidak harus pas persis, maksudnya memang tidak harus pas persis menghadap kiblat, karena itu tidak mungkin. Dan itu saya bilang memang tidak mungkin. Walaupun dengan adanya alat segala macam, itu kalau ditarik mesti ada bengkoknya sedikit. Seperti yang saya terangkan tadi itu. Tahulah kalau jumlah kita itu
yang sholat berjamaah itu sampai melebihi 7 meter atau 8 meter, itu sudah dipastikan tidak mungkin persis semua yang ada adalah menghadap arah kiblat. Itu sudah cukup, dan itu baik dia yakin maupun hanya sekedar sangkaan, itu juga sudah cukup. Misalkan ini kan pernah terjadi kasus besar di negara kita. Dulu pernah terjadi ketika beliau pulang dari Mekah, melihat bahwa arah kiblat di Indonesia itu ternyata tidak mengarah persis ya pada zaman itu. Jadi kita tahunya kalau sholat itu yang menghadap barat gitu saja. Tapi sosok satu orang ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, melihat, menemukan bahwa ternyata arah kiblat itu tidak ke barat persis, Pak, tapi sedikit ke arah kanan dari kiblat, sekitar 15 atau 20 derajat gitu. Jadi misalkan ini barat, itu agak miring ke kanan sedikit, sekitar 20 derajat gitu. Akhirnya beliau punya ide untuk mengganti kiblat, ya, mengganti kiblat. Yang awalnya dulu mengarah ke arah lurus ke arah barat. Nah, ini sudah pernah terjadi, memang. Akhirnya terjadi gejolak. Banyak yang bayangkan, Pak, kalau misalkan semua masjid atau musola di Nusantara, di negara kita ini semua dirubah, itu biaya banyak sekali kan? Gitu kan? Sebenarnya kalau ada dananya boleh, bagus. Karena apa? Karena sudah ada orang yang tahu bahwa ini arahnya tidak pas. Yang pas itu seperti di sini gitu. Kalau ada dananya, ya silakan, lebih baik, lebih bagus dibenerin, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada dananya, ya tidak harus dirubah. Tapi tadi itu kata Pak Dede, karena itu diakalin sedikit, dimencongin sedikit, gitu ya. Dimencongin sedikit ke arah kanan, ya, kurang lebih sekitar 20 derajat. Nah, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu dibongkar. Tapi kalau misalkan ada dananya dibongkar, ya nggak apa-apa, dibenerin. Ya. Orang-orang yang dekat Ka'bah itu sholatnya menghadap Ka'bah dengan yakin karena dia bisa melihatnya. Tapi kalau bagi orang-orang yang di luar Mekah, di Madinah, di kota-kota lainnya, di negara-negara lainnya, misalkan kayak kita di negara Indonesia, itu menghadap kiblat itu bukan sekelas yakin, tapi sekelas zon, ya, zon bahwa kita sudah mengira-ngira sudah menghadap kiblat, dan itu diperbolehkan. Surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ini ayatnya yang menerangkan tentang perintah pertama kali untuk menghadap kiblat ke Ka'bah. Yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Ka'bah. Kemudian para nabi ketika waktu itu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, semua para nabi pada zaman itu kalau sholat menghadap Ka'bah semua, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan seterusnya. Gak tahu gimana ceritanya, pada suatu saat kiblat itu bisa berubah. Ketika setelah masanya Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf dan ke bawahnya, itu kiblat ke Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Jadi bukan ke Ka'bah lagi. Itu ceritanya. Jadi awalnya para nabi terdahulu sholatnya menghadap Ka'bah. Gak tahu gimana ceritanya, terjadi penyelewengan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kiblat mereka itu ke Baitul Maqdis yang ada di
Palestina pada saat itu. Nah, termasuk terputusnya mulai dari setelahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan kebawahnya sampai Nabi Isa itu umatnya, umat Nasrani, umat Yahudi itu kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kita Nabi Muhammad SAW terputusnya beliau setelah periode Nabi Isa. Awal-awal itu kiblatnya tetap ke Baitul Maqdis, Pak. Jadi di Madinah sholatnya dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nah, ini bikin membuat Nabi Muhammad SAW kurang begitu senang, karena orang-orang Yahudi itu mereka mengolok begini, Muhammad itu nggak mau, beda dengan kita, agamanya beda. Tapi kalau kiblatnya dia itu ikut kita. Jadi kaum Yahudi itu mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu mengikuti mereka. Ini Nabi Muhammad nggak suka. Padahal Nabi Muhammad itu sebetulnya pengen menegakkan kembali yang awal Nabi Ibrahim dan ke atasnya itu semua kiblatnya ke Makkah, gitu, ke Ka'bah waktu itu. Dan ini Nabi Muhammad sering menengadahkan wajahnya beliau ke langit. Sering sekali, ya Allah, kenapa nggak turun wahyu perintah gitu ya? Beliau sering menghadapkan wajahnya ke arah langit itu sering sekali. Mudah-mudahan turun wahyu untuk merubah kiblat gitu, merubah kiblat. Kemudian dijawablah di surat Al-Baqarah ayat 144. Kami sering melihat wajahmu kau hadapkan ke langit, berbolak-balik, sering sekali kau mengharapkan turun wahyu. Falanwaliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah menjawab doa-doa keinginan Nabi Muhammad SAW. Falanwaliyannaka, maka sungguh akan kami palingkan engkau wahai Muhammad kiblatan, ke arah kiblat tardaha, ke arah yang kau sukai. Tardaha ini diartikan tuhibbuha, yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka pada saat itu turunlah ayat ini, fawalli wajhaka, maka hadapkan wajahmu syatral masjidil haram. Syatr di sini disebut kata syatr. Syatr itu arah. Gitu. Wahai Muhammad, mulai saat ini hadapkan wajahmu, palingkan wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Maksudnya Masjidil Haram di sini adalah Ka'bah. Jadi menghadap arah Ka'bah. Karena posisi beliau di Madinah, enggak di Mekah. Jadi perintah ayat ini, perintah menghadap Ka'bah itu ada di Madinah, bukan di Mekah. Jadi menghadap arah. Hikmahnya buat kita semua yang umatnya. Jadi menghadap syatra gitu ya. Syatra Masjidil Haram, menghadap arah Ka'bah atau arah kiblat itu sudah cukup. Wahai tsuma kuntum, dan sekiranya kamu dimanapun berada, kuntum kamu berada, kamu semua berada. Ini kitabnya untuk umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah kalian, syatrahu, ke arah Masjidil Haram, menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau kita sholat, memang di musola kita ini, di masjid kita ini sudah mengarah Masjidil Haram, ya sudah, kita sudah memenuhi perintah ayat 144 ini. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab itu kaum Yahudi dengan kitab Taurat, kitab Nasrani yang diberikan kitab Injil. La ya'lamuna annahu al-haqq. Mereka itu sebenarnya tahu bahwa menghadapnya Nabi Muhammad, berubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke Baitul Haram, ke Ka'bah, itu mereka sebenarnya sudah tahu. Karena tertulis di kitab mereka
bahwa nanti itu ada nabi terakhir akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad, kiblatnya dua, kiblatain, imam al-kiblatain, ya, nabi kita ada berjulukan kiblatain, imam al-kiblatain, kiblatnya dua, satu di Masjidil Baitul Maqdis Palestina, yang kedua kiblatnya di Masjidil Haram. Itu mereka paham itu. Cuman karena mereka karena kesombongan mereka nggak mengakui, tetap nggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa mawallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mawallahu bighafilin, dan Allah itu tidak lupa amma ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidak lupa terhadap orang-orang yang orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah itu, memang penjelasannya menghadap kiblat itu bukan berarti seenaknya juga. Maksudnya kita sudah misalkan punya patokan bahwa kiblat itu ada di arah barat. Nggak seenaknya kita mentang-mentang nggak harus dengan yakin terus kita bisa menghadap ke utara, ke selatan, enggak seperti itu. Maksudnya itu menghadap arah pun, gitu, menghadap kiblat. Ya yang bagus menghadap kiblatnya langsung, menghadap Ka'bahnya langsung, itu bagus. Tapi kalau misalkan tidak bisa menghadap langsung, ya nggak apa-apa, arahnya saja. Yang penting arahnya itu arah kiblat, itu sudah mencukupi. Itu maksudnya. Jadi nggak harus menghadap persis ke Ka'bahnya, enggak. Karena cuma perintahkan yang diperintahkan di sini menghadapkan wajah, ya. Kita sholat itu hanya menghadap saja, bukan menyembah Ka'bah. Yang penting itu bukan menyembah Ka'bahnya, bukan. Tapi kita menyembah Allah. Adapun hati kita, pikiran kita dalam sholat itu kita tetap menyembah Allah, menghadap kepada Allah. Adapun kiblat sebagai arah saja, sebagai arah bahwa kita punya titik pandu bahwa kalau sholat itu biar nggak bercerai-berai, biar beraturan, kita diperintahkan untuk menghadap kiblat, bukan menyembah Ka'bah. Kita hanya menghadap Ka'bah, tapi bukan menyembah Ka'bah. Ka'bah hanyalah batu biasa, gitu. Bukan seperti yang dituduhkan orang-orang Nasoro, ya. Katanya kita menyembah batu. Enggak. Kita jelaskan di sini bahwa kita hanya mengarahkan saja ketika sholat. Tapi kalau dalam sholat itu tetap kita menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, semua badan kita hanya mengarah kepada Ka'bah, tidak menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kira-kira seperti itu penjelasannya, kira-kira bisa diterima nggak, teman-teman? Ya. Jadi syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat, tapi tidak harus persis banget menghadap Ka'bahnya, tidak harus persis menghadap Ka'bahnya, enggak. Menghadap arah kiblatnya saja juga sudah mencukupi. Adapun menghadap persis Ka'bah ya lebih bagus. Memang perintahnya seperti itu, diupayakan bisa menghadap kiblat, menghadap Ka'bah langsung. Tapi kan tidak mungkin. Jadi kita hanya yang jauh, yang tidak melihat Ka'bah langsung, tidak mungkin menghadap langsung ke arah kiblat dengan pasti, dengan yakin, ya, gitu. Jadi dengan mengira bahwa kita sudah menghadap kiblat, kita mengira bahwa kita dalam sholat sudah mengira bahwa kita sudah menghadap Ka'bah, ya itu sudah cukup. Nggak harus gimana yang sebenarnya nanti kayaknya repot nanti itu, ya, repot sekali. Karena Ka'bah itu hanya 6 meter atau 7 meter, tingginya hanya 12 meter. Jadi kalau ada jamaah yang sholatnya itu melebihi dari 7 meter, nanti sudah berubah lagi nanti arahnya. Nggak persis, nggak bisa persis. Makanya ayatnya, subhanallah, ini ayatnya ini Al-Quran ini sangat detail sekali, menyebut syatra. Kenapa Allah menyebut Al-Masjid Al-Haram, bukan menyebut Ka'bah langsung? Al-Masjid Al-Haram, menyebut Al-Masjidil Haram. Kalau menyebut Ka'bah kan
kecil gitu. Tapi kalau Masjidil Haram itu kawasan di sekitar Ka'bah itu termasuk Masjidil Haram. Dan di sini ada kata namanya syatru. Ada kata syatrul Masjidil Haram, mengarah Ka'bah, mengarah Masjidil Haram. Kalau seandainya suruh menghadap langsung ke kiblat, ke Ka'bahnya, wah repot ya. Untuk orang-orang sana aja mungkin bisa, tapi untuk di luar Mekah, di luar negara Arab Saudi kan kita kesulitan. Karena ini salah satu hikmah, satu kehebatan Al-Quran, kalau menjelaskan sesuatu itu sangat detail dan sangat tepat. Ini baru satu ini, belum dukhulul waktu dan seterusnya, masih banyak lagi ini. Gimana? Bagaimana? Mau diteruskan? Atau kita sambung ke depan ya? Satu sesi pun kalau kita paham, insya Allah lebih manfaat. Bagus. Ya, apa kata ketua DKM kita, biarpun satu fokus, tapi itu bisa jelas, bisa paham, itu lebih baik daripada saya terus nanti kita nambah. Baik Bapak-Bapak yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi menghadap kiblat itu cukup dengan sangkaan saja, itu sudah cukup. Baik yang menghadap kiblat itu dengan yakin boleh, dengan hanya menyangka sudah menghadap kiblat juga sudah boleh. Dan tidak harus persis menghadap Ka'bahnya, menghadap arahnya, arah kiblat itu juga sudah mencukupi, sudah dianggap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.